yakni supaya manusia ketika berdoa kepada Allah meletakkan satu perasaan dalam hatinya, yang saya sedang minta ini zat yang maha lembut, yang maha pengasih, yang maha baik, yang maha, dan seterusnya. Jadi ketika berdoa itu seronok. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah, dalam keadaan tadarru' tadi, tadallul, menghinakan diri di hadapan Allah. Ini adab, di antara adab berdoa, tadallul, merendah diri, wastikanatun li ta'atih, dan juga tetap di dalam ketaatan kepada Allah. Artinya asbab untuk kita mendapatkan kabulnya doa adalah kita tetap dalam ketaatan. Asbab untuk kita dapat kabulnya doa, dahulukanlah dengan kita berbuat baik kepada Allah. Nak berdoa, coba mula dengan solat 2 rakaat dulu. Nak berdoa, mula dengan amal-amal yang baik dulu sebagai pembuka pintu. Wahakadha, walihada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, idza hazabahu amrun dhahaba ila shalah. Kalau Nabi ada masalah, maka Nabi pergi salat. Setelah salat boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza satu. Yang kedua, tadallul, menghinakan diri, yakni menghinakan diri dengan keadaan kita meminta secara zahir dan secara batin. Yakni mintalah kepada Allah dengan rasa kita perlu kepada Allah. Mintalah kepada Allah dengan ikhlas. Mintalah kepada Allah tidak dalam keadaan sombong. Jangan minta kepada Allah dalam keadaan kita mampu. Jadi doanya macam formality. Tahu doa formality? Doa formality ini dia berdoa tapi tak ada rasa dalam berdoa, tak merasa dirinya itu perlu kepada Allah. Dia tahu aku boleh buat. Lalu kenapa berdoa? Biasalah. Dah kalau macam tu dia punya sikap dalam berdoa, masya barakah. Tadarruan, yakni merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak mengedepankan kemampuan yang ada pada kita saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khufiyah, dan juga dalam keadaan khusyuk. Dalam keadaan khusyuk dengan hati, maksudnya di sini ya, tertumpu daripada 2 perkara. Yang pertama adalah menghinakan diri. Dengan kita maksudnya merendah diri di hadapan Allah, mendahulukan dengan ketaatan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga saat berdoa dalam keadaan khusyuk. Yakni janganlah kita berdoa dengan lisan sementara hati kita pergi tempat lain. Janganlah kita berdoa dengan lisan sementara hati kita merasa kita mampu. Janganlah kita berdoa sementara dalam hati ini kita tak mempedulikan, just sekedar murur kiram, yakni lalu saja apa yang keluar daripada mulut. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, keluar mulut saja. Dzauq mafi, tidak dirasa dalam hati. Walihada ketika berdoa kepada Allah, hayati makna lafaz doa yang kita lafazkan, dan juga rendahkan diri kita seakan-akan sebagai seorang hamba yang berhadapan dengan masalah yang begitu berat, masalah yang besar, dan tiada sesiapa yang dapat menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam.